Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diberikan dosen kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jakaria Agus, NIM 1110416900, kelas A2 pagi, Makul MPI, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang hukum bisnis perdagangan internasional. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Adapun kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional yaitu 1. Definisi menurut Schmidt-Holt. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Terus yang kedua, definisi menurut M. Rafghul Islam. Dalam upaya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafghul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik. Terus yang ketiga, definisi menurut Michael Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum dagang dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional privat. Yang keempat, definisi menurut Hercules Boysen. Boysen, sarjana Afrika Selatan, tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum perdagangan internasional sangatlah sulit dan jarang tepat. Yang ke B, asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang pembuatan. Kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Yang C, tujuan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. 2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil. 3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 4. Meningkatkan volume perdagangan dunia. 5.
menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Terus yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Ketujuh, memberi lebih banyak peluang lapangan kerja. Terus yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Yang ke D, ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dengan yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Pendekatan hukum perdagangan internasional. Luas bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk dapat tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya, dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah 1. Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan keenam, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. 1. Dampak positif ekspor. 2. Memperluas lapangan kerja. Terus yang ke B, meningkatkan cadangan devisa. C. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produk ke seluruh dunia. Yang kedua, dampak negatif ekspor. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Terus yang kedua, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Terus yang ketiga, dampak positif impor. Yang A, meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negara. Yang B, meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang C, dengan adanya impor, kemungkinan terjadi ahli teknologi modern untuk mengurangi ketinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Terus yang keempat, dampak negatif impor. Yang A, menciptakan
pesaing bagi industri dalam negeri. Yang ke-B, menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. C, konsumerisme, artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah. Baik, sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.